Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan menyadari diri sendiri. Menyadari diri sendiri, menyadari dengan kesadaran diri. Kita menyadari diri sendiri berarti memahami diri, memahami hakikat diri, hakikat hidup dan kehidupan ini. Jadi kalau kita memahami diri itu artinya kita mungkin selama ini banyak pengetahuan selama kita hidup itu dari kecil sampai umur saat ini ya. Saat ini kita sadar, lama-kelamaan kita akan makin sadar hidup dan kehidupan. Menyadari diri artinya menyadari bahwa kita akan kembali, bahwa kita akan mati, bahwa kita melihat di sana banyak yang sudah mati, kuburan banyak dari masa ke masa ya. Menyadari kematian itu kapanpun bisa terjadi. Menyadari siapapun bisa mati, baik itu yang kaya raya maupun yang miskin, semua pasti akan mati. Jadi menyadari diri di sini adalah menyadari kematian, bahwa diri kita akan mati. Artinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi disitulah kesadaran sejati, kesadaran murni. Dengan memahami diri, kita akan memahami Tuhan. Ya. Memahami hidup cuma sementara dan kita akan memahami Tuhan. Ya. Untuk memahami Tuhan itu kita harus tafakur atau merenung, membersihkan hati dengan merenung, hening. Di situ akan lebih dalam memahami diri sejati. Memahami diri juga kita menyadari pikiran kita, apa-apa yang terlintas di dalam pikiran kita. Memahami, menyadari hati kita, apa-apa yang terlintas di dalam hati kita. Itu memahami atau menyadari diri sendiri. Pikiran kita, hati kita tengok ada apa yang di dalam pikiran dan hati kita. Jadi kalau yang namanya memahami diri atau kesadaran murni atau kesadaran murni itu ya sadar diri dari mana, mau kemana, dan harus apa. Dari mana, akan kemana, dan harus apa. Kalau kita tahu itu ya insya Allah akan yang harus apa itu dari mana, mau kemana, dan harus bagaimana. Harus bagaimana ya menurut saya ya kita melakukan yang positif-positif supaya kita lebih tenang dan bahagia. Mungkin memahami diri ini atau memahami kehidupan ini kita
proses ya, proses dari berbagai macam ilmu, terutama ilmu-ilmu pengetahuan agama, spiritual atau ketuhanan. Jadi nanti kita akan banyak-banyak belajar dari yang kita lihat selama kehidupan, yang kita analisa, yang kita banyak belajar mengenai ilmu pengetahuan agama, ya. Di situ kita akan paham dengan kesadaran murni atau kesadaran sejati. Sadar murni itu adalah kesadaran murni itu adalah kesadaran berketuhanan, sadar akan adanya Tuhan, kesadaran akan diri tadinya tidak ada dan akan kembali ke sana, itu menyadari namanya. Sadar akan kembali dan harus apa? Harus apanya itu ya mungkin supaya kita mencapai suatu ketenangan dan kebahagiaan, ya kalau kita sadar ya kita harus yang positif-positif. Ya, mungkin kalau di dalam agama ya jalani perintahnya, jauhi larangannya. Menjalankan perintah dan menjauhkan larangan. Itu aja sih sebetulnya. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Hablum minallah, hablum minanas. Hubungan antara kita dan Tuhan dan diri kita dengan sesama manusia, sesama makhluk. Baik manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Jadi kesadaran diri itu, sadar diri itu menyadari pikiran, menyadari hati, ya. Hati kita apa aja yang ada terlintas di dalam hati kita itu namanya menyadari diri. Menyadari diri sejati. Ya, hakikatnya diri sejati itu sadar. Diri sejati itu kesadaran. Itu namanya diri sejati. Kesadaran murni, kesadaran sejati sama. Kesadaran murni itu memahami hakikat hidup ini dari mana, mau kemana, harus apa, ya kan? Dari mana, mau kemana, harus apa. Nah itulah namanya kesadaran, sadar. Ya kalau kita dalam pelajaran mungkin ajaran Jawa ya, sangkan paraning dumadi itu ya asal muasal kita itu kan tahu ya. Dari mana? Dari penciptaan, mungkin kita kan terlahir karena kedua orang tua kita ya. Kedua orang tua kita itu kan hanya lantaran jasad duniawi saja ya. Pada hakikatnya ya kita diciptakan karena kedua orang tua itu hanya perantara. Melalui orang tua dan ya kita adanya kita. Dari mana, mau kemana, harus apa. Jadi tentang hakikat penciptaan ya itu. Makanya yang namanya jodoh, rezeki, kelahiran, dan kematian itu urusan Tuhan. Makanya mungkin kalau dipikir memang jodoh itu urusan Tuhan, benar. Rezeki urusan Tuhan dan kematian urusan Tuhan ya. Itu udah takdir. Kita kan percaya pada takdir ya. Salah satu rukun iman itu kan takdir ya. Percaya kepada takdir Tuhan. Salah satu rukun iman.
Jadi benar adanya kita itu karena perjodohan antara kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita ini dan ini tidak ketemu, tidak ada kita gitu. Kalau ini bertemu dengan yang ini, tidak ada kita. Karena ini bertemu dengan ini, X dan Y bertemu, makanya ada sesuatu. Nah, sesuatunya itu diri kita. Ya, diri kita itu yaitu karena penciptaan takdir dari Tuhan. Ya kan? Makanya jodoh kedua orang tua kita bertemu, adanya kita. Misalnya kalau orang tua kita nggak bertemu sama ibu kita, ya nggak ada kita. Berarti kita memang jodoh itu memang udah takdir, kelahiran takdir, kematian takdir, dan rezeki itu takdir. Yang penting kita jalani hidup itu yang positif untuk mencapai yang namanya bahagia. Nah, bahagia itu bisa dilaksanakan dengan selalu ingat kepada Tuhan dan selalu berzikir, itu bahagia. Selalu istighfar, selalu bersyukur, ya. Selalu istighfar, bersyukur, sabar, ikhlas, tawakal. Itu pasti akan bahagia. Jadi kesadaran murni, kesadaran sejati itu sadar diri, namanya kesadaran diri sejati. Kita akan kemana, harus apa. Nah, kalau dari mana, akan kemana, dan harus apa, kalau sudah tahu, insya Allah bahagia. Karena kan kita kan ya diciptakan untuk mengenal Tuhan. Bagaimana mengenal Tuhan? Ya harus tafakur dulu, berpikir dulu, berproses. Proses dari belajar, dari lahir sampai tua, sampai mati itu belajar terus. Untuk sampai mengenal Tuhan ya belajar terus. Gak ada habisnya untuk mengenal Tuhan. Tidak ada habisnya untuk ma'rifat kepada Tuhan. Ada lagi. Ma'rifat itu tingkatannya banyak sekali. Saya sendiri ya belum tahu ya, belum ma'rifat kali ya. Insya Allah bisa sampai ma'rifatullah ke insya Allah, bisa dibimbing sama Allah. Semoga bisa ma'rifat dan mengenal Tuhan. Ya kebahagiaan sejati itu ya menurut saya ya ma'rifat kepada Tuhan, mengenal Tuhan. Itu adalah kebahagiaan. Nah, sampai mengenal Tuhan. Bagaimana mengenal Tuhan? Ya mungkin dengan agama. Bisa dengan agama, bisa dengan pelajaran hidup, bisa dengan sering kita mendengar, melihat. Karena kita potensi untuk ma'rifat itu kita udah dikasih potensi akal, pikiran, dan hati, mata, telinga, pendengaran, penciuman, dan rasa-rasa itu untuk mengenal Tuhan. Dari mata, telinga, pikiran, dan hati. Nah, jadi kenapa Tuhan menciptakan segalanya untuk dikenali? Nah, Tuhan untuk menciptakan sesuatu itu untuk dikenali. Maka di dalam agama itu Tuhan berbicara, aku adalah perbendaharaan tersembunyi, maka carilah aku. Nah itu katanya, aku adalah perbendaharaan tersembunyi, maka aku ciptakan makhluk untuk mengenal aku. Ya, itu salah satu ayat ya katanya di dalam yang saya dengar itu ayat-ayat kitab suci.
Aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Maka aku ciptakan segalanya di alam semesta itu untuk ini, karena untuk dikenali Tuhan gitu. Tuhan itu untuk dikenali. Nah, kalau udah mencapai mengenal Tuhan ya insya Allah tenang, bahagia. Memahami hakikat diri sejati, dari mana mau kemana harus apa, ya insya Allah bahagia. Bahkan di dalam Al-Quran aja diterangkan bahwa tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Beribadah yang bagaimana? Beribadah yang dengan kesadaran. Beribadah dengan sadar, ya, kesadaran penuh. Ma'rifat, ya, makanya awalnya beragama karena mengenal Tuhan. Awaludin ma'rifatullah. Awaludin ma'rifatullah. Awalnya agama karena mengenal Allah, karena mengenal Tuhan. Artinya mengenal Tuhan dulu baru agama gitu. Jadi kenalilah Tuhan, bagaimana carilah Tuhan. Di situ akan menemukan kebahagiaan dan ketenangan. Maka judul dari YouTube ini adalah kesadaran diri. Kesadaran diri sejati atau kesadaran diri untuk mencapai bahagia. Sadari diri, sadari dari mana mau kemana, harus apa, ya. Intinya ya kalau mau bahagia, jalankan perintahnya, jauhi larangannya, dan berbuat baiklah, berpositif-positiflah, berbuat yang positif. Berlomba-lombalah di dalam kebajikan. Berlakulah adil, berlakulah ikhlas. Selalu sadar Tuhan. Insya Allah bahagia. Demikian kata-kata dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga menjadi inspirasi dan kebahagiaan dan terbukanya pikiran dan hati saudara-saudara dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.